Saudara, hari ini Selasa 14 Maret 2023. Kita tiba di hari ke-21 masa Prapaskah. Dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 kita membaca, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, ada kejutan bagi murid-murid Yesus. Orang-orang yang ada bersama-sama dengan Dia di dalam perahu di tengah danau saat terjadi tsunami. Ada kejutan bagi setan-setan yang merasuk kedua orang yang malang, yang sekian lama tinggal di pekuburan dan dikenal sangat berbahaya serta menakutkan banyak orang. Dan ada juga kejutan bagi para penduduk yang tinggal di wilayah orang Gadara. Setan-setan mendapat kejutan. Semula melalui dua orang malang yang mereka rasuki, setan-setan itu bermaksud menghadang dan menyerang orang-orang yang baru saja turun dari perahu di pantai tak jauh dari pekuburan. Mereka biasa melakukannya kepada orang-orang yang lewat di depan pekuburan. Tetapi alangkah terkejutnya setan-setan itu. Ternyata salah seorang dari orang-orang itu adalah Yesus dari Nazaret. Setan-setan itu mengenal Dia sebagai anak Allah. Mereka takut kepada Yesus, karena mereka tahu bahwa sebagai anak Allah, Yesus berkuasa menghukum mereka. Mereka menjerit, "Apakah urusanmu dengan kami, Yesus anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ketimbang dihukum oleh Yesus, setan-setan itu bersedia menghinakan diri mereka sendiri dengan jalan masuk ke dalam babi-babi yang kemudian mati tenggelam setelah terjun ke dalam danau. Murid-murid mendapat kejutan juga. Mereka baru saja mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Mereka nyaris binasa oleh tsunami. Mereka selamat karena Yesus, laki-laki bersandal dari Nazaret itu, menghardik angin dan danau, sehingga danau itu menjadi sangat teduh menenteramkan. Mereka heran, takjub dan bertanya-tanya, "Orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sekarang saudara, dengan cara yang tak terduga mereka beroleh jawaban atas pertanyaan itu. Yesus adalah anak Allah. Dia berkuasa atas setan-setan. Setan-setan pun takut kepadanya. Kedengarannya ironis. Jawaban itu datang dari setan-setan. Setan-setan mengenal Yesus dan takut kepadanya. Yesus adalah anak Allah. Para penduduk Gadara, saudara, juga mendapat kejutan. Mereka kehilangan sejumlah ekor babi, tetapi mereka tidak akan lagi dicekam oleh ketakutan. Sebab dua orang yang mereka kenal sangat berbahaya dan menakutkan sudah dipulihkan.
Yesus telah membebaskan kedua orang itu dari setan-setan yang sekian lama telah merasuki mereka. Sayangnya, bukannya berterima kasih kepada Yesus dari Nazaret, mereka malah mendesak dia untuk meninggalkan mereka. Saudara, dalam semuanya itu kita bersyukur. Yesus mengasihi kedua orang malang yang dirasuk setan itu. Dengan membebaskan keduanya dari kerasukan setan, Yesus memulihkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia dan mengembalikan mereka ke tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak lagi tinggal di pekuburan, melainkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak lagi membahayakan dan membuat takut banyak orang. Mereka justru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula Yesus peduli dan mengasihi kita, saudara. Ia meneguhkan kemanusiaan kita. Ia memulihkan kita. Ia memampukan kita untuk memiliki hidup yang berarti dan bermanfaat bagi orang lain. Dan pujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak jarang Engkau menjawab pergumulan kami dengan cara yang tidak terduga. Betapa ajaibnya. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyatakan kasih dan kepedulian-Mu kepada kami. Engkau memulihkan kami, Engkau meneguhkan kemanusiaan kami. Engkau membuat hidup kami berarti, Engkau membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami untuk semakin setia mengikut Yesus Kristus Putra-Mu, junjungan kami, pembebas kami yang sejati. Dalam namanya kami berdoa. Amin.